Pernah mendengar nama Siti Walidah? Belum ya? Bagaimana kalau Muhammad Darwis? Belum juga? Wajar saja, karena kedua nama itu memang terkenalnya dengan nama yang lain. Dua nama itu tidak bisa dipisahkan dengan Muhammadiyah, salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 1912. Muhammad Darwis adalah nama semula pendiri Muhammadiyah sebelum diubah. Sepulang dari Mekah pada 1888, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan dikenang sampai sekarang. Lalu siapa Siti Walidah? Nah, beliau adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Ia menikah saat dirinya berusia 17 tahun. Namanya mungkin tidak setenar Kartini yang sering diulang-ulang dalam pelajaran sejarah. Namun peran Nyai Ahmad Dahlan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sumbangsihnya terhadap negara dan bangsa ini sangatlah besar. Tak heran pada 1971, Presiden Soeharto memberinya gelar pahlawan nasional. Perempuan kelahiran Yogyakarta 3 Januari 1872 itu merupakan putri Kiai Muhammad Fadil, seorang penghulu di Keraton Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Sejak kecil, kendati pergaulannya terbatas dan tidak belajar di sekolah formal, ia sangat giat dalam menuntut ilmu keislaman. Fahmi Riyadi, dosen UIN Antasari Banjarmasin, dalam tulisannya memaparkan, Siti Walidah menaruh perhatian besar pada masalah perempuan, terutama dalam hal kesetaraan pendidikan dengan laki-laki. Untuk itu, pada 1914, ia merintis kelompok pengajian wanita yang diberi nama Sopo Tresno atau Siapa Cinta. Kegiatannya berupa pengajian ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengupas tentang hak dan kewajiban perempuan. Sebelumnya, ia membuat perkumpulan bernama Wal Ashri sebagai wadah pengajian kaum Hawa. Ia rela keluar masuk kampung, mulai dari Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, hingga Paku Alam. Melalui kajian seperti itu, kaum Hawa diharapkan sadar seputar kewajibannya sebagai manusia, istri, hamba Allah, dan sebagai warga negara. Ikhtiar yang dilakukan Nyai Dahlan juga menjadi tameng dari masifnya kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori pemerintah kolonial. Setelah berjalan cukup lama, Kiai Haji Fahrudin, salah seorang pengurus Muhammadiyah, menyarankan untuk mengubah nama Sopo Tresno dan dijadikan organisasi wanita yang dikelola lebih baik. Maka sejak 22 April 1917, namanya diganti menjadi Aisyah, dan pada 1922 resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Pergerakan Nyai Ahmad Dahlan dalam memberikan pencerahan dan mengangkat harkat martabat kaum Hawa semakin luas. Terlebih setelah menjadi bagian dari Muhammadiyah, Aisyah punya banyak cabang di berbagai daerah. Salah satu fokus gerakannya adalah pemberantasan buta huruf Arab dan Latin. Bukan hanya melalui tatap muka, spektrum dakwah diperluas dengan membuat majalah bernama Suara Aisyah dan melalui amal-amal usaha yang beragam. Selain ilmu agama, Nyai Ahmad Dahlan pun kerap menyampaikan tentang pentingnya budi pekerti kaum perempuan, seperti hormat pada orang tua, jujur dalam keseharian, sederhana, dan tidak boros. Salah satu nasihatnya adalah apa yang diberikan oleh suamimu, maka terimalah dengan senang hati. Jangan merengek, karena itu bisa membebani suamimu. Janganlah kamu minta untuk dibelikan ini dan itu, karena itu bisa membuat suamimu bersusah hati, sehingga suamimu mencari-cari uang yang tidak halal. Sungguh ini adalah pantangan besar. Camkanlah pelajaran saya ini, insya Allah kamu akan selamat. Selain itu, apa yang dipunya, syukurilah dengan hati gembira dan dirawatlah dengan gembira pula. Jangan mengajukan banyak permintaan dan tuntutan. Itulah pesanku. Nanti kamu akan hidup dengan tentram. Lihatlah saya, tidak memakai apa-apa, tidak punya banyak tuntutan. Ya, seperti yang kamu lihat. Keterampilan hidup pun tak luput ia ajarkan. Para perempuan diajarkan berpidato, berwirausaha, membuat kue, menjahit, dan lain-lain.
Selain untuk kemandirian, keterampilan-keterampilan seperti itu penting dikuasai agar perempuan bisa turut bergerak dalam bidang sosial. Nyai Ahmad Dahlan selalu mendorong dan memberi semangat kepada generasi muda untuk berjuang demi kepentingan negara dan bangsa. Bukan hanya bicara, ia memberikan keteladanan secara nyata. Ia tanpa lelah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang kala itu terpinggirkan. Setelah Nyai Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 31 Maret 1946, roda Aisyah tidak lantas terhenti, malah sebaliknya. Kini setelah berusia lebih dari 100 abad, cabang Aisyah telah tersebar di seantero negeri dan memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.